Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rudy RK. Hari ini tanggal 9 Juli 2022. Kita mau OTW silaturahmi. Hijau ya. Nah. Silaturahmi lebaran spesialnya lebaran Idul Adha tahun ini. Ada yang merayakan atau ada yang sholat idnya tanggal 10 dan ada juga yang tanggal 9. Kalau saya pribadi tadi sudah sholat id. Alhamdulillah. Berarti memang rezeki itu, pas lagi sholat id juga pas lagi libur gitu. Jarang-jarang tuh libur tanggal merah gitu. Soalnya saya kalau tempat kerjanya walaupun tanggal merah, tapi kalau misalkan belum waktunya libur ya nggak libur. Kita mau kemana ya? Ya silaturahmi tadi ke tempat saudara. Cuaca BSD saat ini terpantau cerah asik. Maaf. Kita muter dulu 20 detik. Mending berhentinya di sini aja. Di depan terlalu patah. Oh, tapi kalau di sini dilihat pemandangannya kayaknya berawan ya. Sekarang memang kalau lagi musimnya panas siangnya, sorenya hujan. Sangat rawan-rawan kena radang, tenggorokan. Nanti kalau udah radang biasanya ujungnya pilek. Pileknya nanti dimulai dari yang beler-beler cair. Terus nanti pindah ke lubang yang satunya lagi, terus habis pindah lubang satunya lagi, dua-duanya mampet. Habis mampet dua-duanya langsung biasanya mulai ya perlahan-lahan sembuh. Itu memakan proses waktu yang lumayan. Balik lagi ke bab Idul Adha. Wow. Pemandangan dulu. Balik lagi ke Idul Adha. Walaupun umat muslim itu ada yang merayakan di 2 hari yang berbeda ya, tapi itu tentu tidak akan mengurangi kekhidmatan dari Idul Adha itu sendiri, dimana pada saat ini juga saudara-saudara kita yang sedang menjalankan ibadah haji juga, semoga mereka di sana diberikan kesehatan dan kelancaran dan diterima ibadah hajinya mabrur. Haji yang mabrur ya, bukan mabur mah terbang. Haji yang mabur karena dia terbang, karena kan nggak mungkin dong naik perahu bisa sampai tahun berapa nanti. Mabrur gitu. Kalau ditanya pengen haji nggak, ya pengen lah. Siapa sih nggak pengen? Antrean haji itu nggak cuma kamu punya duit sekarang bisa berangkat sekarang loh, kecuali yang ONH plus ya, setauku loh ya. Tapi setiap umat muslim wajib itu punya niat untuk itu. Kita niatin dulu aja mau berangkatnya kapan. Ya kalau sudah waktunya Allah izinkan ya pasti berangkat gitu kan. Soalnya semua itu karena izin dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kayak perjalanan kayak gini nih. Kita niat bismillah, ketemu saudara, ketemu temen, ketemu gebetan gitu kan. Tapi kalau Allah tidak mengizinkan, tidak ridho, ya akan ada aja nanti di jalan seperti apa yang halang rintangnya gitu loh.
yang bisa mengganjal perjalanan kita gitu. Aduh, aku nggak berani langsung ke kiri, rame udah di belakang. Halang rintangnya tuh ada aja kayak gitu. Makanya di beberapa vlog sebelumnya di jalanan itu tuh kita nggak tahu beberapa menit yang ke depan itu kayak gimana. Makanya yuk teman-teman, sebelum perjalanan yang hobinya warawiri, dibuatkan dulu tekadnya. Bismillahirrahmanirrahim, jangan lupa bismillah. Terus ya mudah-mudahan nanti sampai tujuan selamat, sentosa, terus kita bisa balik lagi. Karena definisi dari sebuah perjalanan adalah definisi tujuan utama dari sebuah perjalanan adalah pulang kembali ke asalnya. Jadi konten motoran tapi ngomonginnya bab agama mulu gitu. Loh, ini bukan konteks agama doang mas, mbak. Saya mendingan ngoceh beginian, ngoceh-ngoceh bab ada hal-hal baiknya daripada saya harus ngoceh-ngoceh tapi perkara yang nggak bagus kan gitu. Mau ngobrolin masalah apa? Masalah negara? Iya, itu sih bukan ranah ya, di luar ranah. Kalau mau ngobrolin begitu, ayo kita ngopi langsung aja deh. Iya. Soalnya kalau yang dipublis-publis begini, nanti sudut pandang orang tuh kan memandang sebuah percakapan orang lain kan macam-macam ya. Ada yang bisa menerima, ada yang nggak bisa menerima, namanya pendapat. Makanya kalau yang iya sekata itu kan ya kembali lagi kayak ajaran agama gitu kan. Ngebahas agama kan ilmu pasti. Ilmu pasti asalkan dipelajari dan asalkan dipelajari dan diamalkan kayak gitu. Soalnya kan di dalam surat Al-Asr ya, surat kecintaan kita semua. Orang yang di akhir masa itu nanti akan demi masa, sesungguhnya orang itu, manusia itu dalam kerugian kecuali yang beriman dan beramal soleh, terus yang berbagi dalam hal kesabaran dan lain-lain. Yang beriman dan beramal soleh, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Nah, ini mah kita cuma ngobrol aja daripada jalan macet-macet saya dia ngoceh ngedumel ya kan. Ngedumelnya mending saya rekam. Tujuan bikin video YouTube apa ya? Nggak ada tujuan yang selain pertama saya tuh suka ngedit. Lagi seneng belajar ngedit. Kalau ngambil footage dari gambar-gambar Google itu rada-rada malas nge-save-nya. Tapi kalau jalan langsung begini kan ya sambil jalan-jalan aja. Kayaknya karena lampu ya. Karena lagi jalan sih. Aduh. Karena kalendernya lagi warna merah, ini jalannya rame bener. Ya kalau misalkan nggak tanggal merah juga sebenarnya sini rame sih. Kembali saya tekankan dalam vlog saya tidak pernah bisa buat sat untuk menyalip. Jadi jangan diharapkan konten saya ini adalah konten yang bisa menimbulkan adrenalin karena kebut-kebutan. Karena maklum motor saya cuma Mbah VV Aversa 150. Sudah kuduga pasti ada mobil yang nongol. Nah yang kayak gitu tuh bikin serem tuh. Kalau di vlog-vlog sering pada kecelakaan tuh. Aduh oleng. Nah kalau udah masalah kecelakaan ya itu tadi semua karena kehendak yang kuasa. Dalam perjalanan juga nggak menutup kemungkinan kalau Allah berkehendak ya bisa ketemu jodoh. Kan banyak pasti yang pada nonton di sini channel saya ini pasti ketemu jodoh di jalan, ketemu di mana kek. Yang tadinya udah jalan bareng tiba-tiba putus juga banyak ya kan. Itu semua karena kehendak Allah.
kita cuma bisa berupaya gitu. Kalau dalam sebuah hubungan mengikhtiarkan segala cara untuk mempertahankan hubungan, tapi kalau kehendak yang maha kuasa maunya bubar ya bubar gitu. Tapi kadang-kadang pernah kepikiran nggak sih kalau misalkan nih, aku sih sempat kepikiran juga ya, ketika ini tanpa menyinggung pihak manapun loh ya, aku cuma nge-share pendapatku aja. Aku sempat kepikiran gini, ketika kita lagi sholat terus kita berdoa, atau siapapun lah pasti akan berdoa. Kalau udah berdoa pasti memintanya, tunjukkanlah jalan yang lurus, terus tunjukkanlah bahwa benar sih ini adalah jodoh saya gitu misalkan. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu, yang tadinya suatu hubungan itu akan bubar-bubar juga. Itu berarti sebenarnya doa kita proses di approve ya, berarti ya. Jadi kita ditunjukkan bahwa kamu bukanlah jodohnya, kayak lagu ya. Ini bukannya menyinggung manapun loh, maaf mas, mbak. Tolong jangan hakimi saya cuma berbagi omongan doang. Kadang yang ngawur, apalagi kalau ngevlognya susah tau, banyak triggernya, omongan aja bisa keluar. Tapi kan ada editing bang ya, memang benar sih ada edit. Cuma kalau misalkan 1 menit yang lalu ngomongin jodoh, masa dalam hitungan 20 detik saya langsung ngomongin masalah Gunung Everest, kan nggak mungkin juga, Gesti. Wah panas banget ya. Ini masuk daerah kalau nggak salah Pamulang 2. Di sini jalannya udah mulai ada lebar, tapi intensitas keramaian tetap ya. Mau sepi mah kuburan mas, jangan di sini. Ya betul. Tapi kalau apapun yang terjadi, sebenarnya itu semua takdir sih. Misalkan nih, saya lagi ngevlog begini, terus ada Pak Haji atau orang lain yang lagi nonton juga, terus tiba-tiba kayaknya dia cocok saya ajak umroh. Wah itu kan namanya takdir juga, saya mau siap diajak umroh. Penasaran gimana sih rasanya bisa sholat di soft terdepan di seluruh dunia? Ayo, iya dong, kan kita semua kalau sholat menghadapnya kiblat. Nah kalau kiblat kan di sana Ka'bah ya, semua seluruh penjuru dunia kiblatnya ke sana. Berarti kalau misalkan kita dapat cuma 1, 2, 3, 10 lah, 10 besar baris dari arah kiblat, dari Ka'bah, berarti kita masuknya soft terdepan gitu kan. Kebayang dong, kayaknya wah luar biasa gitu loh. Sholat di paling yang terdepan. Kita aja di sini sholat aja kadang-kadang patokannya masih dari aplikasi kan, arah kiblatnya bener nggak nih, presisi nggak nih. Jangan-jangan kita mau ke Ka'bah, niatnya ke kiblatnya Ka'bah malah ke Zimbabwe. Ngerekam nggak sih? Ngerekam ke Zimbabwe atau ke daerah mana, ke US atau ke mana, padahal udah ada aplikasinya. Nah begitulah gambaran, bukan gambaran sih, bayangan saya kalau misalkan bisa sholat di dekat depan Ka'bah, persis hanya berjarak beberapa meter. Gak usah jauh-jauh deh, bisa kurban aja. Saya belum kurban guys, doakan ya biar suatu saat ada rezeki bisa kurban yang terbaik. Apa namanya, kita mempersembahkan yang terbaik lah. Buktinya dulu aja Nabi Ibrahim aja disuruh untuk menyembelih Nabi Ismail aja
sedangkan putra kesayangan Nabi Ibrahim tersebut nanti bertahun-tahun sekalinya sudah dilahirkan dan dibesarkan, Allah minta untuk disembelih dengan ketakwaan yang luar biasa. Nabi Ismail mempersilahkan. Itu so sweet loh, keren banget loh cerita-cerita Nabi itu. Aduh, rame. Ini udah berapa menit ya saya ngoceh-ngoceh ya? Mohon dimaklumi ya. Editannya kalau misalkan kacau tolong dimaklumi. Ini rame banget. Dan saya tuh kebiasaan nggak terlalu biasa untuk ketemu tempat rame loh. Pusing saya nggak keramaian tuh. Tapi harus dilawan. Harus kita lawan. Ya ini otomatis sudah takdir juga dari Allah kalau suatu saat nanti saya akan bikin YouTube, bikin channel YouTube. Takdir Allah tuh, kun fayakun, seret 100.000 subscriber, wah kun fayakun kan. Ya minimal 1.000 subscriber sih. Sama 4.000 jam tayang buat bisa dimonetisasi. Monetisasi ya, itu monetisasi. Beribet Masya Allah, kita udah mau deket Unpam nih. Oh, bundarannya udah bagus ya. Dulu pernah jadi meme tuh. Dulu kenapa gambarannya yang didesain sama yang dibentuk aslinya beda gitu. Sekarang udah bagus sekali. Terima kasih pemerintahan. Jadi bagus, keren banget. Kapan-kapan kita nge-vlog malam ya kesini ya. Universitas Pamulang, kita masuk ke sini. Berhubung saya udah mau hampir nyampe tujuan. Lemes. Berhubung saya udah mau nyampe tujuan, terima kasih atas partisipasi teman-teman semua udah mengeklik channel ini, sudah meluangkan waktu dan kuotanya. Tak bosan-bosan juga saya tekankan, ambil sisi positifnya, buang yang buruknya. Walaupun saya ngoceh nggak jelas, kalau memang ada nilai positifnya, yuk diamalkan. Bukan diamalkan ya, ya diamalkan mungkin atau dilakukan, soalnya itu buat amal jariah saya, bosku. Kan berbagi ilmu yang bermanfaat itu kan salah satu pahala yang tidak akan terputus walaupun saya sudah dikubur. Kita tidak ngomongin kuburan. Oke deh, terima kasih banyak ya atas partisipasinya. Sekali lagi jangan lupa buat teman-teman minta waktunya sebentar buat ngeklik subscribe di bawah tuh yang warna merah. Mudah-mudahan yang ngeklik, apapun hajatnya, apapun permintaannya, apapun masalahnya, diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, dan segera terwujud apa yang dicita-citakan. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.